Hai, selamat datang di Biblians. By the way, maaf karena suara aku agak suara hidung gitu karena lagi sedikit flu dan agak demam, makanya suara begini. Tapi never mind, aku harap teman-teman bisa fokus dengan video ini walaupun suara aku begini. Sorry. Well, hari ini Jumat Agung, kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu adalah karya terbesar dalam hidup kita, itu adalah penebusan dosa kita. Yesus Kristus anak tunggal Allah yang menebus dosa kita, karena kita sendiri nggak sanggup menyelamatkan diri kita, menebus dosa kita yang sangat besar dan sangat banyak. Dan hal ini jelas dikatakan di dalam firman Tuhan, seperti Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapapun yang percaya kepada anak tunggal Allah Yesus Kristus tidak binasa. Itulah karya penebusan, itulah karya keselamatan bagi hidup kita. Lalu Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di situ juga dikatakan bahwa keselamatan adalah karya Allah, bukan upaya kita. Jadi itu bukan upah, karena itu bukan usaha kita, sama sekali bukan. Tapi masalahnya ada banyak kesalahpahaman, ada banyak yang salah paham terhadap konsep keselamatan ini, anugerah keselamatan ini. Ada yang bilang, oh kalau gitu berarti karena udah diselamatkan, udah ditebus dosanya, berarti kita bebas berbuat dosa dong. Berbuat dosa aja terus, hidup dalam dosa, bebas. Banyak yang salah paham dan akhirnya berkata seperti itu. Entah salah paham atau memaknai anugerah keselamatan itu dengan suka-suka. Ya nggak tahu. Seperti salah satunya teman kita yang komen ini. Nah, karena itu aku tergerak untuk buat video singkat ini untuk memberikan pemahaman bagi kita teman-teman Kristen, supaya kita nggak salah paham tentang konsep keselamatan di dalam iman Kristen, anugerah keselamatan, penebusan dosa oleh karya salib Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi poinnya tadi, karena sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah menerima anugerah, bebas berbuat dosa. Itu poinnya tadi, itu pokoknya tadi. Apakah hal ini benar atau bisa kita hidupi? Sama sekali enggak, karena anugerah yang sudah Tuhan kasih itu bukan kita manfaatkan jadi semena-mena kita, jadi bebas berbuat dosa karena sudah ditebus, sudah diselamatkan dan sebagainya. No, firman Tuhan juga jelas mengatakan hal itu. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana mungkin kita masih dapat hidup di dalamnya? Firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa orang yang sudah dalam anugerah keselamatan, anugerah penebusan oleh karya salib, tidak sepatutnya, tidak layak untuk terus berada dalam dosanya. Itu sangat-sangat mengerikan, memilukan, dan parah banget. Karena sudah ditebus, sudah diselamatkan, tapi justru semena-mena, justru menggunakan anugerah itu untuk memuaskan nafsunya, menukar anugerah itu untuk memuaskan nafsunya. Dan itu nggak ada di dalam kekristenan. Jadi kalau ada yang bilang, oh enak banget ya, udah ditebus, sudah diselamatkan, bebas saya berbuat dosa seperti teman kita yang komen tadi. Sorry, itu nggak ada dalam kekristenan. Teman-teman yang Kristen, itu nggak ada dalam kekristenan. Kita sudah diselamatkan, sudah ditebus dengan anugerah Tuhan yang besar. Kita sudah ditebus dari dosa. Dan kita bukan lagi hamba dosa. Kita lepas dari dosa. Tidak lagi hidup dalam dosa. Bukannya malah makin cemplung dalam dosa, hidup dalam dosa. Bukan begitu. Kalau kita tetap dalam dosa, maka itu sangat kurang ajar. Itu orang yang paling kurang ajar, karena udah diselamatkan, ditebus, diampuni, tapi malah semena-mena, malah makin kurang ajar. Itu sangat-sangat brengsek. Logika sederhananya gini, kalau kita meninju teman kita sampai berdarah, sampai giginya copot, lalu dia marah, keluarganya juga marah, lalu kita minta maaf, dan ternyata orang tuanya dan dia memaafkan kita, mengampuni kita. Apakah habis dimaafkan lalu kita udah dimaafkan, tinju lagi, rontokkan giginya, buat berdarah matanya? Apakah kita begitu? Ada yang mau begitu? Ada yang akan melakukan seperti itu? Aku tahu nggak ada, pasti nggak akan ada. Nah sama juga dengan ini, kalau kita tahu bahwa karya penebusan dari dosa sudah terjadi dalam hidup kita, maka sangat bodoh kalau kita habis itu berkata, udah diselamatkan, udah ditebus, yuk berbuat dosa aja, hidup dalam dosa aja, hidup terus dalam dosa. Sangat-sangat aneh, bodoh banget orang begitu. Karena kayak tadi, kita aja gak mau, sudah diampuni, kita gak mau meninju dia lagi,
merontokkan giginya lagi. Gak ada yang mau. Nah, sama juga dengan kayak keselamatan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, jangan pernah bilang, jangan pernah apalagi melakukannya. Sudah ditebus, yuk berbuat dosa aja, hidup dalam dosa aja, kan sudah ditanggung, enak banget seperti teman kita yang komen tadi. That's it. Itu aja untuk video kali ini. Dan seperti biasa, bye.